Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kami sadar Tuhan kalau kami ada sampai hari ini semua karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mau Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan malam hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena hanya kebenaran firman-Mu yang memerdekakan hidup kami. Kami mau Tuhan hidup kami sungguh-sungguh dipersembahkan untuk-Mu, karena hari-hari ini, waktu-waktu ini adalah semakin jahat Tuhan, dan kami tidak mau terbawa arus dunia ini. Tapi biarlah kami anak-anak Tuhan yang ada malam hari ini tetap memiliki komitmen yang teguh di dalam Tuhan. Iman kami tidak digoncangkan dengan keadaan yang terjadi di hari-hari ini. Tapi kami dapat melihat seperti Engkau melihat Tuhan. Seperti bujang Elisa, dia melihat ada segenggam awan. Biarlah di masa pandemi ini anak-anak Tuhan boleh melihat ada titik terang. Ada lawatan Allah yang luar biasa terjadi di seluruh penjuru bangsa Tuhan. Sampai seluruh bangsa-bangsa memuliakan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami malam ini Tuhan. Kami mau serahkan waktu ini Tuhan hanya ke dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya ibu-ibu. Luar biasa, terima kasih buat kesempatannya. Saya bersyukur boleh sharing lagi sama ibu-ibu hebat dan tentunya satu pria sejati yang luar biasa, Bro Frans, yang selalu memberikan inspirasi dan semangat buat kita semuanya ibu-ibu ya. Puji Tuhan, bajunya sama lagi kita orange ya, nggak janjian Bro Frans. Oke, malam ini saya akan share screen ya. Oke, saya akan bawa dengan tema judulnya adalah 3 modus perampok. Siapa di sini yang pernah kerampokan? Ya, ada yang pernah kerampokan, ibu-ibu? Siapa yang pernah kerampokan? Gimana rasanya kalau dirampok? Ya. Saya percaya setiap kita mau sungguh-sungguh belajar ya malam hari ini supaya hidup kita jangan sampai dirampok oleh si penipu ulung ya, karena iblis itu sudah dosennya, pakarnya penipu ya. Jadi kalau kita nggak sungguh-sungguh memberi diri kita untuk setiap hari menghidupi firman Tuhan, pasti kita kena modus perampokan ini ya. Tapi kalau kita mau belajar malam hari ini ya, untuk sama-sama tetap menjadikan firman Tuhan itu pusat hidup kita, kita nggak akan kena modus perampokan ini ya. Waspada saudara ya, Yohanes 10 ayat 10, bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan ya. Ayat selanjutnya dikatakan tapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Saudara, dari dulu hingga saat ini motif iblis, si perampok ini adalah datang dengan satu motivasi. Yang pertama, dia mau mencuri. Yang kedua, dia mau membunuh. Dan yang ketiga, dia mau membinasakan. Kalau perlu malam hari ini semua kita mati binasa, itu adalah memang sudah menjadi tujuan iblis. Ya, dia mau menghancurkan kita anak-anak Tuhan. Tapi tenang saja saudara, ya, kita tidak akan masuk kepada jebakan ini kalau kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai contoh ya, lihat banyak orang jatuh di dalam lubang yang sama. Ya, judul lagunya ketipu lagi, ya. Sekarang ini lagi semarak ya. Ada berita bahwa rugi 2,4 miliar, 8 korban laporkan aplikasi Binomo ke Bareskrim. Ya, ini merebak nih kemana-mana ya. Penipuan-penipuan yang merugikan ya banyak orang ya. Ada korban-korban yang sudah sekian tahun, puluhan tahun bekerja, pensiun, menerima uang pensiun lenyap seketika saudara ya, karena modus-modus ini ya. Oleh sebab itu saudara, waspadalah ya. Kejahatan itu terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Ya, oleh sebab itu kita tetap harus waspada dan berjaga-jaga. Ya, jangan sampai akhirnya kita kena modus-modus seperti ini, saudara. Ya, lalu kita waspada, dikatakan firman Tuhan Efesus 4 ayat 23, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Udah tahu iblis, kita kasih kesempatan. Ya, kalau ibu-ibu belajar kisah tentang bagaimana Hawa, dia bisa jatuh
ya, sehingga Hawa itu dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa? Karena dia beri kesempatan kepada iblis. Bayangin, udah tahu ular diajak ngobrol, ya. Nah ini dia nih, banyak ibu-ibu jatuh karena suka ngobrol-ngobrol, ya kan? Ngobrol-ngobrolnya ngelantur, nggak genah kemana-mana, ya. Akhirnya si ular ini kasihlah pikiran, keinginan, sedap juga nih buah, enak juga ya kelihatannya, ya apalagi ditambahin dengan wah kata-kata manis ya, indah ya, bahwa kalau kamu sekali-kali makan, kamu tidak akan mati tapi kamu akan menyerupai Allah. Udah jelas firman Tuhan bilang ya di Kejadian 1, 25, 26, 27, kamu tuh diciptakan segambar dengan Allah. Dia masih ingin menyerupai Allah, ya. Dia kena tipu, kena modus perampokan ini, saudara ya, dan akhirnya Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, kita mesti mencermati ya tipu-tipu daya yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita tidak ya terjebak di dalamnya, ya. Kita lihat lagi, saudara. Kita lanjutkan ya. Tadi saya nggak full ya ininya ya. Sekarang saya fullkan, ya. Oke, jangan beri kesempatan kepada iblis. Oleh sebab itu, saudara, kita harus jaga hati kita. Katakan, hati saya adalah jalan hidup saya. 1, 2, 3. Hati saya adalah jalan hidup saya. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jagalah hatimu baik-baik. Jaga baik-baik, jadi setpam artinya ya, untuk dirimu sendiri. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi berbicara hati adalah jalan hidup kita. Kenapa kita mesti menjaga hati kita? Karena hati kita tempat Roh Kudus berdiam. Ya, Roh Kudus itu berdiam di dalam hati kita. Kenapa kita mesti jaga hati kita? Ya, karena hati kita tempat di mana kita melewati ujian dalam kehidupan. Dan kalau hati kita bersih, maka kita akan menang mengalami ujian kehidupan. Yang ketiga, kenapa kita mesti menjaga hati? Karena hati adalah wadah Tuhan, ya, untuk sungguh-sungguh menuntun hidup kita, ya, di mana tempat untuk kita mengalami pertumbuhan, ya, di mana kita mengalami penggenapan janji Tuhan, itu semua pusatnya ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu, ya, kita harus benar-benar menjaga hati kita, jangan sampai beri tempat kepada si iblis, saudara ya. Oke, yang selanjutnya, kenapa jadi seperti ini nih ya? Saya stop dulu ya. Nah, kita lihat lagi sama-sama. Hati saya adalah jalan hidup saya. Ya. Nah, menjaga rumah hati itu 100% tanggung jawab saya. Katakan sama-sama. Ya, menjaga rumah hati saya 100% tanggung jawab saya. Jangan minta pendetamu menjaga hatimu. Jangan minta Tuhan menjaga hatimu. Ya, kenapa? Karena Tuhan sudah bilang jagalah hatimu. Kenapa? Job desk udah dikasih, dibalikin lagi sama Tuhan. Yang bisa 100% bertanggung jawab jaga hati kita adalah diri kita sendiri. Ya, jadi jangan pernah menyalahkan orang, menyalahkan situasi kondisi, atau menyalahkan siapapun kalau hidup saudara hancur. Kenapa? Karena saudara lalai, kecolongan, tidak menjaga hati saudara. Akhirnya saudara sepanjang hari uring-uringan, bersungut-sungut, marah-marah lagi, kecewa lagi, ya. Dan itu akhirnya menjadi pola hidup yang berulang-ulang, menjadi akhirnya apa? Pola hidup paten ya dalam hidupmu. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Karena saudara tidak 100% ambil tanggung jawab. Saudara menyerahkan, ya. Harusnya situ dong sebagai suami dong, buat hatiku itu nyaman. Buat hatiku itu sebagai istri itu ya tenang. Ya, masa suami yang suruh buat hati kita tenang? Ya, kamu tuh loh sebagai anak, Mbok, ya buat tuh mama tuh loh ya. Biar tenang gitu loh mama, jangan buat mama tuh panik, jangan buat mama tuh cemas. Loh, kok jadi anak yang disuruh buat hati kita sebagai maminya tenang? Lah kita sendiri atuh yang buat hati kita tenang, buat hati kita tidak terjebak kepanikan. Ya kan saudara, seringkali kan kita begitu ya, menuntut orang lain, membuat kita merasa happy, merasa damai, merasa nyaman. Tidak, itu bukan tanggung jawab orang lain. Kalau suamimu bikin hidupmu kesal, ibu-ibu, ya, engkau bisa memilih kok untuk menjaga hatimu tetap bersuka cita, betul tidak? Ada banyak contoh istri-istri yang suaminya selingkuh, dia tetap happy, ya. Contohnya usah jauh-jauh, mama saya sendiri,
Ya, sepanjang saya melihat kehidupan ibu saya sebagai seorang istri yang 14 tahun dikhianati oleh suaminya, papa saya, bahkan mama saya itu mergokin ya, kalau lihat layangan putus mah nggak ada apa-apanya kata mama saya. Mama saya lebih parah lagi, buka pintu kamar, papa saya sama wanita tuh lagi telanjang. Ya, ya, jadi layangan putus itu nggak usah dibesar-besarkan, itu udah cerita lama itu saudara ya. Ya, nggak usah jadi heboh gitu ya. Nah, saudara ya, mama saya ngalamin peristiwa itu bukan sekali, berulang-ulang. Anda tahu kalau pesta keluarga, yang diundang, yang diajak bukan mama saya, istri sahnya loh. Mama saya itu istri sah loh. Ya, tapi yang ikut ke acara keluarga itu wanita itu, saudara. Tapi apakah dengan kejadian itu mama saya mukanya terus kayak pepaya, begitu, cemberut, marah, kecewa sama Tuhan? Oh begini jadi orang Kristen, mama saya kan dulunya Muslim. Lah kalau mama saya mau kecewa, balik aja lagi ke agamanya Muslim, cerai aja sama papa saya, boleh nikah lagi kok, betul nggak? Ya kan? Banyak alasan untuk membuat mama saya kehilangan happy, kehilangan damai. Tapi mama saya tahu prinsip ini, jaga hati itu tanggung jawab saya. Mau papa saya pulang kek, mau nggak pulang kek, mau sayang dia kek, nggak sayang dia kek, mau ajak dia ke acara keluarga kek, mau nggak diajak, mau nggak ditelepon, ya mau nggak dianggap, ya dia nggak pedulikan lagi. Yang penting dia tahu Tuhan peduli sama dia, betul nggak? Dia jaga hati dia semangati hidupnya. Yang penting Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Yang penting saya selalu ada di hati Tuhan. Dan yang penting Tuhan Yesus sayang sama saya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Dan saya tidak akan mengingkari ya iman saya. Ya, mama saya buat satu keputusan bahwa sekali ikut Tuhan Yesus, tetap ikut Tuhan Yesus. Ya, dia nggak berubah gitu ya imannya. Oh, ngapain ikut Tuhan Yesus orang Kristen begini? Kamu aja sebagai suamiku yang udah Kristen, udah khotbah sana sini, udah pelayanan sana sini, jatuh, berkhianat, ngapain gue percaya Yesus? Lu aja nggak bisa dipegang sebagai suami. Ya, kalau mama saya mau, bisa dia ngomong kayak begitu. Tapi dia tahu, dia tetap menjaga hatinya. Ya, imannya tidak digoncangkan dengan situasi kondisi apapun. Tapi dia tetap bermegah di dalam Tuhan, dia tetap memuliakan Tuhan, dan dia tetap memuji Tuhan, dan hasilnya luar biasa. Ya, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Tuhan pulihkan ya kehidupan keluarga saya ya saudara ya. Jadi menjaga rumah hati itu adalah tanggung jawab kita 100%, saudara. Jangan pernah menyalahkan suamimu kalau suamimu bikinmu jengkel. Yang buat engkau jengkel bukan suamimu, engkau yang tidak berhasil menjaga hatimu. Makanya menjaga hati harus belajar. Jadi sarjana aja 4 tahun masa jaga hati nggak mau belajar sih? Ya baru dibikin jengkel dikit ngomel, aduh baru nggak punya duit, bisnis mungkin mengalami rintangan, halangan, customer nggak setia, nggak loyal, ya mungkin dikhianati sahabat, udah putus asa. Aduh saudara, berarti saudara harus perlu waktu belajar untuk mengelola dan menjaga hati saudara. Ya oleh sebab itu kita butuh firman Tuhan. Ya nah, jadi bagaimana kita terhindar dari perampok kehidupan ini saudara? Kita harus jaga hati kita, 100% ambil tanggung jawab. Ya Tuhan, saya mau ambil tanggung jawab 100% untuk menjaga hati saya. Apapun situasinya, apapun keadaannya, ya saya tetap mau bersyukur, saya tetap mau bersukacita. Biarlah dari mulutku keluar pujian penyembahan kepada Tuhan. Biarlah dari tanganku selalu keluar ya satu perbuatan baik untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, karena aku tidak mau terpengaruh. Ya, saya suka tantang diri saya begini. Sampai segimana sih kamu mau buat saya kesel? Saya tuh ya paling muangkel, jengkel ya ibu-ibu ya. Tuh kalau ketemu orang udah salah loyo ngotot ya. Pelitat-pelitut malah nyalain orang lain lagi cari kambing hitam. Oh saya tuh bisa jengkel ya. Saya ngalamin saudara, kalau saya udah ngadepin situasi orang yang model begitu, ya dalam hati saya nih, bayangin saya ini seorang hamba Tuhan tuh bisa ada yang ngomong gini loh di hati saya loh ya. Goblok dasar tuh orang. Tolol, bego, ya di hati saya nih tiba-tiba muncul tuh, ya perkataan-perkataan yang mengutuki orang. Ya lu apa nggak punya otak? Lu tahu nggak sih, ya kelakuan lu tuh udah ngerugin orang, kok tapi ya masih muter-muter nggak mau ngaku. Aduh, saya tuh jengkel saudara ya. Tapi di situ Roh Kudus intervensi. Aduh kamu tuh kok sombong, merasa diri lebih baik dari dia. Sabar, kasih itu menutup pelanggaran. Ya, sekarang tunjukkan
ya, bahwa engkau punya sikap respon yang berbeda. Memang saya tidak di mulut, saudara, ya, saya bisa kontrol, kuasai diri saya. Tapi kan Tuhan menguji hati, ya kan? Tuhan ingin menyelidiki apa yang ada di dalam hati saya. Ya saya ngaku, iya maaf ya Tuhan ya, maaf Roh Kudus, saya bodoh-bodohin, bego-begoin tuh orang. Saya kesel sama tuh orang. Tapi saya janji Tuhan, hari ini saya mau bangkit, saya mau jaga hati saya untuk tetap bersyukur, bersukacita, dan memberkati dia. Saya percaya Tuhan, Tuhan Allah yang sanggup mengubah hidup. Ya kan? Amin, saudara. Jadi saya tetap bisa bersikap sabar sebagai gembala, bisa menuntun, merangkul, mendampingi orang-orang yang menurut saya ngeselin, jengkelin, ya. Tapi saya bisa tetap merendahkan hati. Ayo kita sama-sama bertumbuh, belajar bersama-sama. Nah ini sebagai satu contoh, saudara. Ya, jadi kita harus kembali ambil tanggung jawab. Ya, nah 3 modus perampok kehidupan. Yang pertama, modus perampokannya adalah menyamar. Ya, nah saudara, 2 Korintus 11 ayat 14, ya, hal itu tidak usah mengherankan, ya, nggak usah heran, ya, tidak usah heran, firman Tuhan yang ngomong bukan saya, ya, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang, ya. Apa bedanya iblis dengan malaikat terang, Bu? Ya, Ibu Yuliana, Bu, bedanya iblis dengan malaikat terang apa, Bu, menurut Ibu? Kalau iblis menjerumuskan kita, kalau malaikat terang membawa kita kepada jalan kebenaran. Masalahnya kan ini iblis menyamar sebagai malaikat terang, Bu. Nah, beneran iblis sama iblis yang menyamar sebagai malaikat terang bedanya apa nih? Ibu Retno, ayo, saya mau minta masukan nih. Kita berdiskusi sejenak. Dua-dua iblis, Bu, tapi satu ya iblis. Ya, yang kedua iblis menyamar malaikat terang, itu bedanya di mana, Bu? Ya, pura-pura jadi orang baik. Pura-pura jadi orang baik, ya, taunya ujung-ujungnya tidak baik, ya. Nah, kalau saudara lihat ya di kondisi iblis menyamar sebagai malaikat terang, ya, saudara, ini salahnya kalau iblis itu, ya, dia udah tahu ya, dia bisa berbentuk wanita cantik. Tahu-tahu dalamnya busuk, ya kan? Bersahabat nih, manis sama sahabatnya, ya. Udah sangat dipercaya, bantuin sahabatnya. Setiap hari datang ke rumah waktu dia melahirkan, ngurusin ibunya yang lagi sakit kanker. Ini kisah nyata loh ya. Dia seorang pendoa, cinta Tuhan. Ujung-ujungnya laki sahabatnya diembat, saudara. Dia tidur sama suami sahabatnya. Ya. Itu jelas ya saudara ya, ada motif tertentu ya. Dia baik tapi akhirnya ya gitu ya, namanya ada daging nganggur, nggak berjaga-jaga ya, kadang gitu ya, istri-istri yang suka kasih sendiri ya suaminya daging ya, tanpa disadari gitu saudara ya. Akhirnya dengan kelalaiannya ya akhirnya ya jatuh saudara ya. Tetapi kalau yang namanya malaikat terang saudara ya, ini dikatakan di sini bahwa dia itu rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu ya, yang sudah jelas-jelas pembawa firman, pelayanan, ya, jago ayat-ayat, ya, dia menyamar tetapi sebagai pendeta kah, worship leader kah, asyir kah, ya, atau pendoa kah, ya, tapi dia menyamar, ya, tetapi hidupnya sama sekali tidak bertobat. Ya, kalau sekedar membawakan firman, pelayanan, saudara siapapun bisa lah, apalagi di zaman sosmed begini, Anda sekejap bisa kok jadi orang tenar ya, asal punya modal dikit, ya bikin konten bagus ya, saudara dipromosiin, diiklani, saudara bisa, ya, gampang sekali sekarang orang jadi pastor, saudara ya, pastor itu jadi banjir ya, dulu menjadi pendeta itu sebuah kehinaan sepertinya, kalau sekarang merupakan sebuah prestise ya, anak-anak muda sekarang bahkan pengen jadi pastor ya saudara ya, bisa muncul di berbagai multimedia ya, memberkati banyak orang, tidak salah. Tapi bagaimana ya, nah betul Bu, ya dilihat dari buahnya, orang sejago ngomong apapun, lihat bagaimana buah kehidupannya, ada buah pertobatan tidak, pernikahannya seperti apa ya, khotbahnya jago, habis khotbah haleluya amin nyerutu saudara. Ada kejadian, nggak usah jauh-jauh ya, teman saya sendiri ya, bawa firman jago ya tentang pernikahan ya, tapi udah tahu ada pernikahan bermasalah, jodohin temannya sama orang ini, padahal sama Tuhan itu saudara, akhirnya sampai pernikahannya cerai, kawin sama temennya saudara ya. Wah saudara, ngaku-ngaku nabiah saudara ya, mengkonseling suami istri.
Akhirnya katanya Tuhan berbicara, katanya sebenarnya kamu harusnya menikah sama saya. Akhirnya nih suami, saudara, saking kesirep ya, kehipnotis, nyerahin istrinya, nikah sama tuh si Nabiah itu, saudara ya. Ini terjadi di sebuah kota. Ini banyak kisah-kisah yang menyeramkan, saudara. Jadi penyamaran-penyamaran ini, saudara, kalau kita nggak benar-benar menghidupi firman, kita pasti akan, kok bisa ya Bu Sendia? Ya bisa, kan udah firman Tuhan bilang, nggak usah heran. Ya, saudara nggak usah heran, ini akhir zaman, makanya saudara mesti punya gembala. Ya, saudara boleh punya pembicara favorit, saudara. Ya, saudara boleh mendengar dari YouTube ini, tapi pastikan saudara digembalakan oleh Bapak atau Ibu rohani. Ya, kalau pembicara favorit saudara nggak doain Anda setiap hari. Ya, tapi kalau seorang gembala itu job desk-nya salah satunya adalah berjaga-jaga atas jiwa yang digembalakan. Ya, saya dipercayakan menggembalakan Victory Church Indonesia. Tanggung jawab saya apa sebagai gembala Tuhan? Saya harus berjaga-jaga atas jiwa-jiwa, domba-domba yang Tuhan percayakan di dalam kejemaatan. Ya, kami ada doa pagi jam 4 dan jam 5. Kami berdoa satu-satu menyebutkan dari mulai para pemimpin sampai seluruh jemaat, kami berdoa. Ya, kami bawa dalam puasa, berjaga-jaga atas jiwa mereka. Ada masalah sedikit diajak ngomong, ada persoalan dalam rumah tangga di konseling, diurusin dari mulai sakit, ya, dari mulai ada masalah apa keuangan, di mentor, ya. Makanya kami buka kelas mentoring, ada keluarga, pria wanita, ada keuangan, utang segunung, kita gembalakan. Ya, saudara, ya memang harus begitu tugas sebagai gembala. Kalau ada panggilan jadi gembala, dia harus ngurusin, nggak bisa cuma khotbah, haleluya, amin. Ya, jadi gembala kerjanya lain sama penginjil, ya kan? Nah, saudara harus punya supaya saudara terlepas ya dari modus-modus penyamaran ini, karena modus penyamaran ini makin semarak, saudara ya. Ini sebagai contoh-contoh yang terjadi di hari-hari ini, kita mau lihat, saudara lihat ya. Tuh, ya ini yang menyamar-menyamar, saudara ya. Pelaku penipuan 500 miliar di Surabaya, tuh siapa orang Surabaya, korbannya sesama jemaat ya. Polisi tangkap 6 pendeta palsu bermodus menyucikan harta benda. Ya, lalu apa? Berdalih bangun gereja, oknum evangelis tipu jemaat 400 juta, ya kan? Begini modus pencurian menyamar jadi pembantu. Ya, banyak penyamar. Jadi saudara harus berhati-hati, saudara harus waspada. Kalau enggak, saudara kena. Ya, baik kok dia Bu Sandy, baik. Iya, semua orang kalau ada maunya baik, Bu, ya kan? Tapi motifnya apa di balik kebaikannya itu? Saudara harus berjaga-jaga. Bahkan yang lebih santer lagi, lihat nih saudara ya. Ya, hati-hati saudara ya. Dia menyamarkan dengan menawar minta bantuan ya di saat kesulitan ya. Ini saudara ya, kita lihat nih sama-sama, hati-hati dengan dukun Kristen. Ini duo alfa. Ya, waduh, hot and new ya. Sekarang Kristen kayak percaya klinik-klinik ya. Ke gereja jalan, ke orang pinter jalan, tapi dukunnya ini ya dukun Kristen, saudara. Jadi dia pakai ayat-ayat, tapi dia dicap dukun, saudara. Ya, jadi kita harus waspada. Ya, jangan manusia dituhankan, jangan terlalu memuja-muja manusia. Manusia tetap sama, manusia. Hanya Tuhanlah yang dimuliakan, hanya Tuhanlah yang diagungkan. Amin, saudara. Ketika manusia dipuja-puja, dia jadi berubah, saudara, nanti. Ya, kita harus satu, memuja Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, jadi ini modus yang pertama, menyamar, saudara. Yang kedua, melalui orang dekat. Mazmur 55 ayat 13 ya sampai 15. Kalau musuhku, ini Daud ya, saudara ya, yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkaunya ini siapa? Orang yang dekat dengan aku, temanku, dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Ya, saudara tahu kisahnya siapa orang dekat ini yang mengkhianati Daud? Ya, Ahitofel, penasehatnya sendiri, saudara, yang selama ini backup Daud. Ya, mendukung Daud, tiba-tiba dia membuat Absalom, anak kesayangan Daud, ya, percaya dengan kompor ya. Jadi si Ahitofel ini jadi kompor, akhirnya si Absalom mengkudeta, akhirnya mengambil alih kekuasaan kerajaan Daud saat itu, saudara. Ya, jadi saudara-saudara harus berhati-hati dengan orang terdekat, inner circle saudara. Saya tidak mengajar saudara curiga sama mereka, tapi perhatikan apa yang mereka tawarkan. Ya, ada jemaat cerita, saya kecewa sama pendeta saya, Bu. Kenapa kamu kecewa?
ya, karena pendeta saya nawarin saya bisnis, saya sudah setor sekian M, tahu-tahu begitu saja hilang tanpa pertanggungjawaban. Ya, terus kamu bukti di atas hitam putihnya apa? Nggak ada, saudara. Ya, kok kamu bisa menyerahkan sekian M nggak ada bukti di atas hitam putih? Sekarang kecewa nggak mau ke gereja, saudara. Ya, lah gimana? Ya, coba Bu Sandy. Ya, kalau mentor rohani Bu Sandy ngajakin bisnis, apa Bu Sandy nggak percaya? Ya, kalau saya punya prinsip, Bu, kalau namanya bisa ada hitam di atas putih. Saya bilang begitu. Ya, dan saya harus tahu betul bisnisnya ini apa. Ya kan? Saya pastikan betul. Ya, atau dipinjam oleh pembimbing rohaninya. Ya, dia pinjam duit, nggak dibalikin. Ah, kecewa, saudara ya. Lah, pada waktu pinjemin duit, prinsipnya bagaimana? Ya kan? Kalau kamu sudah memberi, kamu harus siap. Kalau dia nggak dibalikin, itu udah resiko dari orang minjemin duit. Makanya kalau nggak berani terima resiko, jangan minjemin duit. Kasih aja seikhlasnya. Benar nggak, saudara? Ya kan? Lah kalau sama orang dekat harus ada dong, foto kromonya dong. Hubungan yang baik bisa jadi rusak karena duit. Betul nggak? Contoh nih, sahabatnya sendiri pinjem kartu kredit. Ya, dia belilah tuh di lote, ya segala tuh. Waktu itu Carrefour sudah beli TV, beli mesin cuci, ya pakai kartu kredit sahabatnya karena dia uangnya cash semua. Dia mau rubah cicilan tetap, ya saudara 12 tahun. Apa yang terjadi? Cuma dibayar 3 bulan, yang keempat, kelima, keenam dan seterusnya nggak dibayar. Senep dia tiap hari sama sahabatnya. Ya mangkel kalau lihat mukanya, apalagi kalau di gereja tuh sahabatnya bisa loncat-loncat, angkat tangan, haleluya, bahasa roh, dia makin mangkel. Lu bahasa roh mulu lo ya, bayar utang kagak. Lah, akhirnya dia nanggung saudara sisa hutangnya. Lah kan itu sebuah resiko. Kita bilang jangan kau menjadi penanggung sesamamu. Nah, kenapa sih itu jadi penanggung? Udah tau kartu kredit itu udah tanggung jawab, harus dibayar tepat waktu. Enggak dibayar tepat waktu, ada bunganya. Kenapa kau jadi penanggung? Ya, tapi kan dia sahabat saya mau nolong dia. Ya kalau kamu mau nolong dia nggak melakukan kewajiban dia, ya kamu nggak boleh marah. Kan begitu, bener nggak? Ya jadi kita sekalipun dia orang terdekat, jangankan orang lain, saudara. Ya kan? Orang tua anak aja, saudara, bisa berantem, kakak adik aja, saudara. Saya punya kesaksian waktu pelayanan ke Samarinda, kakaknya ini si kokonya bangkrut, karena rumahnya dia nggak mau disita ke bank semuanya, ya akhirnya satu rumahnya itu dia rubah menjadi nama cicinya, saudara. Ya, ini adiknya, nama adiknya. Ya, jadi kokonya kasih rumahnya atas nama adiknya. Ya, akhirnya waktu udah selesai urusan segala macam, saudara, dia minta lagi rumah dia untuk menjadi modal usaha dia. Adiknya nggak ngasih loh ke kokonya rumahnya, saudara. Sampai kokonya susah, nangis sama keluarganya datang, dia nggak kasih. Ya, itu kokoh sama adiknya, saudara, bisa kayak begitu. Ya, jadi yang namanya orang terdekat pun atau apalagi yang berkaitan dengan uang, saudara, harus semuanya ada hitam di atas putih. Kalau nggak ada di atas hitam atas putih, saudara harus siap resikonya. Arisan-arisan, berapa banyak hubungan rusak karena arisan? Ya, ini arisan ibu-ibu hebat loh, ibu-ibu hebat maksud lo, ya semua orang-orang kaya. Nah, terus kalau orang kaya apa jaminannya? Satu ibu kehilangan uang arisannya 400 juta, saudara, dibawa lari, saudara, ya pas pandemi 400 juta, saudara, dibawa lari duit arisan. Dia bilang arisan berapa duit itu ya? 30 juta katanya. Ya sebulan, ya orang-orang yang papan atas lah, yang punya banyak duit. Ya mau nggak peduli. Ya yang namanya cuan, namanya duit mah nggak pandang bulu, saudara. Pendeta juga bisa jatuh, ya kan? Siapapun kita harus tetap berjaga-jaga. Ya, saudara, jadi harus benar-benar waspada sama orang-orang dekat supaya apa? Ya, saudara, jangan akhirnya menjadi kecewa dengan mereka. Ya, dan Daud pun mengambil keputusan akhirnya apa? Dia nggak mau kepahitan sama Absalom, sama Ahitofel. Dia menyerahkan segala perbuatan mereka ke tangan Tuhan. Dia percaya pembalasan hak Tuhan, dia memberkati, dia mengampuni, dan Tuhan melakukan pembelaan dalam hidupnya. Jangan terjebak kepahitan kalau saudara pernah dikecewakan oleh orang-orang dekat saudara. Ya, Yudas pun mengkhianati Yesus, ya. Lukas 22 ayat 48, maka kata Yesus kepadanya, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Ya, muridnya pun menyerahkan. Bahkan seluruh murid lari di saat Tuhan Yesus disalib. Bukan hanya Petrus menyangkal, Yudas mengkhianati, semua murid itu kabur, saudara. Ya, kenapa? Ya orang-orang terdekat bisa berubah setia. Saat ini dia baik sama saudara, tapi besok belum tahu. Ya, persahabatan yang bagi kepompong sekalipun, saudara, bisa berubah jadi musuh. Nah, oleh sebab itu, daripada hubungan jadi rusak, jadi tidak baik, kita harus, saudara, ya, waspada dengan orang terdekat supaya apa? Kita tetap langgeng. Tetap ada norma-normanya, ada batasannya. Ya, supaya apa? Saudara tidak menjadi kecewa.
Tetap yang namanya uang harus saudara buat satu komitmen. Kalau saya sama sahabat tidak ada mau urusan dengan uang. Saya sama jemaat tidak mau ada urusan uang. Ya, baik saya pinjam jemaat, apalagi pinjam saya, apalagi saya sebagai pendeta pinjam jemaat, oh Tuhan, dalam nama Yesus saya nggak mau ya saudara ya. Makanya saya bebas mau ngomong kemanapun, sama rekan-rekan yang saya kenal, ya, teman-teman yang punya banyak duit, banyak saya punya teman, apakah pernah saya minjem duit atau minta tolong? Ya, saya makanya nggak pernah takut mau di manapun saudara, ya saya nggak pernah ada utang, ya, baik utang bank, utang orang, saya nggak punya utang, ya makanya saya bisa bebas memberitakan firman, nggak tertuduh. Ya kalau saya lagi khotbah begini, ada satu ibu di situ yang saya utangin, saya minjem, saya nggak bayar, ya mana bisa saya berkhotbah, betul tidak? Atau saya lagi khotbah di sebuah gereja, saya nggak bayar-bayar, itu debt collector dan nunggu di belakang, ya, waduh, turun, nggak usah ngomong, ya, bayar utang dulu, malu lah saudara, ya kan? Nah, oleh sebab itu sekarang ini kan zamannya udah tinggal di syuting, udah tinggal diinfokan, ya, bahkan teman saya ya, saudara seorang pendeta yang sedang lagi khotbah di sebuah gereja, ya, itu debt kolektornya WA ya sama pendeta tersebut. Ngapain kamu undang pendeta ini? Memang kenapa? Dia masih punya utang bank sekian-sekian, dibuka semua reportnya saudara. Aduh ya, zaman sekarang mah saudara nggak bisa nyimpen dosa saudara ya. Nyimpen dosa banyak paparazinya, pasti ketahuan. Karena Alkitab bilang tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan. Pasti nanti akan dibukakan saudara. Oleh sebab itu ya, lebih baik kita berjaga ya, kita benar-benar saudara benar-benar punya kebijak ya, hati yang bijak ya dalam membangun hubungan. Ya, lihat nih saudara ya, pelaku kejahatan mayoritas orang dekat korban. Tuh, lihat tuh. Pelaku pembunuhan wanita di Masohi ternyata orang dekat korban ya. Sosok misterius yang punya akses keluar masuk rumah, Tuti tersudut ternyata orang dekat korban. Makanya jangan kasih password sembarangan orang saudara, ya kan? Ya, kalau orang dekat, saudara main kasih pintu rumah, ya. Sejujur-jujurnya orang kalau tiap hari ngeliatin duit dari nggak ada niat mau ngerampok, dia nggak ada niat mau apa, saudara nyuri, bisa nyuri kalau dia misalkan tertekan dengan kebutuhan, ya. Coba misalkan keuangan bendahara saudara nggak pernah audit, diemin terus, percaya aja 100% dia udah kerja sama saya 20 tahun. Coba sekali-sekali di audit, saudara, belum tentu yang saudara percaya itu benar bisa dipercaya. Makanya kan tetap harus ada kesepakatan yang namanya perusahaan, keuangannya harus diaudit, harus dicek and recheck, diperhatikan bon-bonnya, nggak ada tuh uang keluar tanpa bon, ya semua by transfer, ya ada pengajuan, ada laporan, ada neraca, benar nggak? Ya kalau nggak lah, percaya aja, ya saudara akhirnya akan kecolongan sendiri, ya ini sudah sebuah prinsip saudara ya. Nah apalagi nih, aplikasi ilegal melalui robot yang menawarkan juga teman dekat. Teman saya sampai saudara, wah kehilangan miliaran loh saudara. Ya gara-gara robot ini saudara. Pertama, kedua, ketiga untungnya gede. Ya wong yang buat robotnya itu teman saya. Jadi mentor keuangan saya itu punya teman dia yang buat robot. Lalu dia aja nggak mau ikut bisnis ini saudara. Kenapa yang lain yang nggak buat robot mau ikut? Ya. Nah saudara, investasi robot trading sekarang habis semuanya. Semua berharap masih duit kembali. Alam saudara ya, nggak tahu. Karena apa saudara ikut nyemplung di situ. Orang yang banyak investasi bodong, kenapa bisa nyemplung di situ? Karena yang nawarin teman dekat. Ya, bahkan seorang jemaat konseling mas saya, yuk, ya mau nawarin pendeta saya loh Bu, gimana saya nggak percaya. Lah, pendeta kamu kan cuma presentasiin, tapi kan uangnya bukan ke pendeta kamu setor ke perusahaan itu. Nah, kalau perusahaan itu nggak ilegal, ditutup pemerintah, ya emang pendeta kamu mau mesti tanggung jawab balikin. Lah kamu bisnis ada resikonya, kamu nggak bisa salahin siapa orang yang mempresentasikan. Ya, kamu yang harus pelajari, ini ilegal atau legal. Ya kalau yang namanya bisnis pasti ada resiko duit hilang. Kalau kamu nggak siap ya jangan bisnis, kan begitu saudara, bener nggak? Ya saudara mesti ikuti bisnis-bisnis yang memang bisa diperhitungkan. Ya, nah ini jadi jangan sampai terjadi salah paham, hubungan yang udah baik jadi tidak baik. Nah, selanjutnya saudara, tentang yang namanya kedekatan, saudara harus perhatikan ya. Perasaan apa sih yang dekat dengan saudara? Ya, jangan familiar dengan rasa khawatir. Ya, kalau lagi akhir bulan khawatir begini biasalah. Ya namanya kan tabungan mulai menipis, pandemi begini bisnis lagi nggak lancar. Ya wajarlah saya khawatir. Jangan familiar saudara, kata Tuhan jangan khawatir kok. Ya. Jangan familiar dengan penyakit. Udah tahu jantung sering berdebar-debar. Gue mah biasa kalau mau haid jantung berdebar-debar, nggak check up, nggak pernah check and recheck ya saudara ya.
Jadi dianggap biasa kok, saya pening-pening, leher pegel-pegel, dia nggak pernah cek kolesterol, nggak pernah cek asam urat, nggak pernah cek diabetes, ya saudara ya, tahu-tahu bes waktu terjadi satu kesakitan di dalam tubuhnya, dia ke rumah sakit dicek, wah udah rusak semua darahnya, saudara, ginjalnya udah rusak, hatinya rusak, ya kenapa? Karena familiar, dianggap remeh, ya. Dan saudara jangan familiar dengan rasa takut. Ya, takut itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Amin. Ya, jadi kalau dikit-dikit takut, paranoid. Ya, aduh COVID nih, aduh ada begini lagi, ada gelombang ini, saudara sampai tidur terbawa-bawa, aduh nanti gue mati beneran, saudara. Ya, makanya banyak orang mati bukan karena COVID-nya, saudara ya, karena takutnya. Oh, nggak usah ada COVID dulu juga kalau asam lambung naik juga sesak kok, saudara ya. Ya, kalau saudara banyak pikiran, saudara pikirannya negatif terus ya juga pasti sesak, saudara, nggak usah kena COVID. Ya kan? Benar nggak, saudara? Ya, waktu kita radang juga ya, tenggorokan buat telan ya juga sakit, nggak usah COVID. Ya, jadi ya memang itu kan sudah. Ya, tapi ya saudara jangan takutnya berlebihan gitu loh. Waktu takut, Tuhan aku takut nih Tuhan, jantungku berdebar-debar, aku sesek, ya. Aku minta hikmat Tuhan. Kalau Roh Kudus gerakan check up ya check up. Nggak usah takut, masa check up takut, ya kan? Lakukan aja bagian kita. Ya, lebih baik terdeteksi sedini mungkin. Ya, juga jangan familiar dengan kecewa, saudara. Ya biasalah kecewa-kecewa, nama juga manusia kan masih ada hidup dalam daging. Ya tapi jangan dikuasai daging dong. Kan roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jangan kedagingan mengikatmu. Ya jangan jadi menganggap, nggak apa-apa lah kecewa-kecewa, ya jengkel-jengkel, yang kesel-kesel, nggak bisa dikompromikan. Kalau saya nggak mau familiar. Saya baru sedikit kesel aja udah, Tuhan, selidiki hatiku Tuhan, kenapa aku mulai kesel-kesel, jengkel, bersungut-sungut, ngeluh. Ya Tuhan, aku mau hatiku lurus. Ya saya nggak mau terbiasa dengan kesel-kesel. Ya oleh sebab itu, ya saudara, kita kembali lagi jaga hati kita. Oke. Nah, modus perampokan yang ketiga, ya saudara, adalah cari rumah kosong. Ya, ayatnya di dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Makanya saudara, ya jangan biarkan hatimu kosong, nggak ada firman Tuhan, ya. Jangan sedih berlarut-larut, menyesali diri berlarut-larut. Udahlah, move on, ya. Lihat masa depanmu tuh cerah dalam tangan Tuhan. Yang sudah hilang, oke lah. Yang penting Tuhan nggak pernah ninggalin Bapak Ibu semuanya, ya. Yang sudah memang ya terjadi, ya udah belajarlah dari kegagalan, belajarlah dari kesalahan. Gak usah diratapi pagi siang malam, membuat saudara hormon kortisolmu ngegas terus, ya akhirnya imunmu turun. Jangan, saudara. Ya, waktu ini begitu berharga, kita diberikan waktu untuk melayani Tuhan, ya. Kita buat apa yang bisa kita kerjakan buat Tuhan, kembangkan talentamu, bakat minatmu, jadilah kreatif di masa pandemi, inovatif, upgrade dirimu. Amin. Ya, jangan biarkan tanah hati rumahmu itu kosong, saudara, ya. Karena si pencuri itu, si perampok itu selalu mencari rumah yang kosong. Tuh, lihat tuh. 100 rumah dirampok, ini modus baru pencurian rumah kosong, ya. Modus rampok rumah kosong di Bekasi pakai linggis atau kunci. Polisi bekuk 4 pencuri rumah kosong, begini modus pelakunya, ya. Nah, polisi tangkap pencuri spesialis rumah kosong. Jadi memang saudara, ya apalagi kalau lebaran ya biasanya ya pasti ada planningnya, betul tidak? Pasti saudara juga amankan dulu barang-barang berharganya, jangan sampai kecolongan. Pastikan ya dititip ke satpam, lapor Pak RT, ya kan? Atau kalau perlu saudara ada orang yang dipercaya, keluarga dekat, bisa tinggal di rumah saudara supaya saudara rumahnya nggak kosong. Kan saudara kan berplanning gitu ya, berencana untuk memastikan aman, betul tidak saudara ya? Nah, kenapa? Karena Daud juga saudara jatuh pada saat kosong, waktunya santai. Hati-hati saat waktu kosong. Makanya latihlah dirimu punya time management. Dari pagi bangun sampai malam tidur, engkau berbuat apa sih?
Ya, 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 17, pada waktu bergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Nih, dengar kata sendiri nih ya. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, baru bangun tidur nih, ya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampaklah kepadanya dari atas soto itu, ya, seorang perempuan sedang mandi, ya kan? Nah, dia jatuh akhirnya dengan Batseba, saudara ya. Oleh sebab itu, saudara harus berjaga-jaga. Jangan sampai waktu yang ada saudara gunakan untuk nonton drama Korea terus. Aduh, pasti jatuh saudara. Dicuri lah sukacitamu. Ya, nangis mulu, ngebayanginnya pria ganteng yang di situ atau pria romantis yang di situ. Kok suami gue cool banget ya, nggak pernah manjain gue, nggak pernah romantis. Yang ngelantur pikirannya. Ya, seandainya aku bisa kembali ke 30 tahun, ke 40 tahun lalu, muter-muter kayak skuter, masuk lingkaran setan. Ya, saudara harus hati-hati. Ya, pagi siang malam nonton sinetron, nggak ada kerjaan. Mendingan apa? Belajar kayak masak, belajar kayak bikin kue. Ya, supaya suami, anak-anak ada dessertnya tiap hari, ada menu masakan yang baru. Bener nggak? Seminggu ini belajar Chinese food, seminggu depan belajar Eropa, ya Italia, seminggu depan ya mungkin saudara mau belajar ya Asian food atau apa kek, ya kan, temanya kek bervariasi, ya saudara bisa berpikir, ya waktu nemenin anak saudara belajar, saudara bisa juga ikut belajar baca buku yang berguna, bener nggak? Jadi pikiran hati saudara tuh nggak kosong, ya jangan nganggur-nganggur terus ya. Saudara, apalagi yang udah apa-apa pembantu. Nah, saudara duduk manis terus, rebah-rebahan mulu, ya. Saudara akhirnya bisa jadi males, ya kan? Males, akhirnya nanti banyak pikiran-pikiran, mulai lihat sosmed sana sini, ngebandingin hidup si ini dengan si ini, mulai ngeluh, mulai merasa kurang, jatuhlah akhirnya ke berbagai-bagai duka. Jangan, saudara ya. Mari kita mau jaga, saudara, jangan sampai rumah kita, hati kita kosong. Penuhi terus setiap hari dengan kebenaran firman. Ya, jadi saudara, please ya, caranya bagaimana saat ini? Komitmen disiplin. Ya, tidak ada kata lain untuk supaya saudara bebas dari modus perampokan, saudara harus disiplin 4K. Ya, saudara, jadikan firman Tuhan sebagai fondasi pilar kehidupan saudara. Karena saudara harus membangun 4 pilar ini minimum. Mau 20 pilar nantinya terserah ya, tapi fondasi awal 4 pilar. Yang pertama kerohanianmu, keluargamu, kesehatanmu, keuanganmu. Ya, saudara punya kerohanian bagus, saudara tidak mengelola keuangan, saudara akan terlibat banyak hutang. Mau sekaya apapun, mau sebanyak apapun, asetmu bisa hilang sekejap kalau saudara tidak mau belajar mengelola uang. Betul ya? Doa puasa pagi siang malam, 40 hari doa puasa, tapi nggak mau belajar mengelola uang. Tetap aja saudara ya, gampang Tuhan, ikut bisnis yang bodong, gampang akhirnya ditipu ya. Nah, karena saudara tidak belajar ya. Belum tentu orang yang rohaninya bagus, tapi keluarga pernikahannya juga bagus. Nggak otomatis saya pendeta, anak saya benar, anak saya baik. Benar nggak? Saya kan harus belajar parenting. Bagaimana mendidik anak. Ya kan? Dan saya bisa menuai hari ini anak-anak saya di usia remaja semuanya melayani Tuhan, semuanya hidup takut akan Tuhan. Kenapa ya? Karena saya bangun pilar ini dalam keluarga. Ya, juga kesehatan, saya olahraga, minimum 3 kali seminggu saya berenang, saya komitmen bersama suami menjaga pola makan, kurangin yang minyak-minyak, banyakin yang rebusan, kurangi garam, gula, no gula lagi, ya. Nah, banyakin makan buah, makan sayur, itu kan ya harus bagian saya kerjakan, saudara ya. Memperbaiki pola hidup. Kalau kesehatan tuh cuma ada 5, saudara. Planning kan baik-baik ya. Kesehatan cuma ada 5 areanya, ya. Yang pertama, jaga pikiran, karena 80% sampai 90% penyakit karena pikiran. Pikiran negatif terus, ya pasti sakit, ya. Yang kedua, cukup minum air putih, kurang air minum putih, nggak bisa digantikan dengan yang lain. Oh, saya udah kopi 3 gelas, Bu Sandy, ya kopi nggak bisa digantiin dong. Kopinya yang dikurangin, air putihnya diperbanyak, sesuai berat badan dan tinggi saudara. Ya, kalau saya 2,5 liter, ya harus minimum 2,5 liter. Ya jangan sampai kurang, makanya saya nih kemana-mana ada botol nih. Ya, nih saya botol minum nih segini nih, 1,5 liter. Ya saya tertib, ya saya harus minum. Ya anak-anak saya semua punya botol, saudara ya. Bahkan ada gelas lagi 1 yang gampang, kapan aja saya bisa bawa, ya kan saudara ya.
Saya gerak, ya kalau seminggu kan 3 kali pasti olahraganya berenang. Saya 50 meter kali 20, saudara. Jadi saya berenangnya tuh di Olimpik, nggak ada cebur-ceburan main air. Saya benar-benar berenang, olahraga, ya, saudara ya. Jadi cari yang pas buat saudara. Habis berenang, sauna, mandi, ya langsung aktivitas pelayanan, ya siapin tanggung jawab semuanya fresh, saudara ya kan. Pikiran bersih ya. Jadi pertama jaga pikiran, kedua minum harus teratur secukupnya ya. Yang ketiga pola makan. Pola makan saudara atur. Ya nggak usah lagi yang jeruan-jeruan, apalagi kalau udah di atas 35, 40, apalagi saudara. Ya, yang semuanya kalau bisa ada berkatnya ayam ya ayam kampung, sayur organik, buah-buah yang bagus ya. Kalau lagi memang bergumul, yang penting ada tahu, tempe, telur rebus ya saudara ya. Nah, dikelola dengan baik ya. Lalu apalagi pikiran dijaga supaya tetap pikiran kita dikuasai firman Tuhan, minum, pola makan ya, olahraga ya nggak bisa digantikan dengan vitamin ya, olahraga ya. Kalau kurang makan ini bisa kita suplemen ditambah. Tapi kalau olahraga nggak bisa diganti suplemen. Yang kelima tidur cukup. Kalau tidurnya nggak cukup kena akhirnya masalahnya di hati, ya kan? Jadi semuanya itu sudah jelas, saudara. Jadi mari ya Bapak Ibu semuanya bangun pilar kehidupan ini supaya hidupmu ya menang dari perampokan-perampokan yang dimoduskan itu tadi, saudara ya. Nah, jadi kesimpulannya apa kita mau lihat sama-sama. Ya, mengapa Anda bisa disiplin pakai baju dan nggak pernah lupa? Ya, Anda mesti juga disiplin ya untuk merenungkan firman, ya bangun hidupmu, untuk kau sungguh-sungguh mencari Tuhan, bangun mesbah keluarga, ya nggak usah capek-capeknya. Saya jam 4 saya udah mesbah di Zoom, ya yang komitmen jam 4 tuh ada 14 ibu-ibu. Ya, kalau yang jam 5 tuh ada kurang lebih 40-an orang komitmen ya kita. Jadi saya menyediakan diri juga untuk melayani, mendampingi orang-orang stres, saudara, di pagi hari ya. Ya, tapi itu panggilan saya lakukan dengan enjoy, dengan sukacita. Jadi pagi aja udah khotbah setiap hari, saudara ya. Roh menyala-nyala melayani Tuhan. Ini satu kesempatan di pagi hari saya bisa mendampingi orang-orang stres sehingga mereka hidupnya punya arah yang jelas, mengalami Tuhan dan berubah. Ya, saudara, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, saudara, kita kerjakan dengan segenap hati untuk Tuhan. Ya, jadi kesimpulannya kita mau menjaga rumah hati kita. Karena yang pertama, hati kita menentukan jalan hidup kita. Yang kedua, menjaga hati 100% tanggung jawab saya. Ya, jangan serahkan kepada orang lain dan jangan pernah salahkan orang lain kalau hatimu penuh dengan luka, kecewa, ya, sedih berlarut-larut, ya, kau yang harus ambil keputusan, ya, untuk tidak ya terpancing dengan kondisi keadaan yang ada. Yang ketiga, waspada dengan 3 modus iblis yang mau menguasai hati kita tadi ya. Yang pertama, menyamar jadi orang baik, lewat orang terdekat ya, lalu menunggu ya kekosongan. Makanya jangan sampai ya hati pikiran kita kosong, harus terus penuh dengan firman Tuhan. Dan yang keempat, kita harus komitmen disiplin membangun 4 pilar kehidupan kita. Ya, apa itu 4 pilarnya? Keluarga, kerohanian kita, keuangan kita, kesehatan kita. Ya, kalau 4 pilar ini kokoh, ya saudara akan punya kehidupan yang maksimal, saudara akan melayani Tuhan, dan saudara boleh menjadi berkat, mengalirkan kasih Tuhan kepada siapapun orang-orang di sekeliling saudara. Keluarga saudara kuat, ya, suami istri anak harmonis, saudara sungguh-sungguh membangun kehidupanmu, rohanimu kuat, manusia batiniamu tidak tergoncangkan dengan segala hal yang terjadi, ya, dan saudara tetap setia dan benar ya dengan perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan kepada saudara perkara-perkara yang besar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mau menjaga hati kami karena kami sadar menjaga hati adalah tanggung jawab kami. Hati kami adalah cara Tuhan untuk membentuk kami. alat Tuhan untuk mendewasakan kami. Setiap masalah yang terjadi Tuhan, Kau menguji hati kami. Kami mau Tuhan lulus dari setiap ujian kehidupan ini. Dan kami percaya Tuhan, semua modus-modus perampokan yang iblis mau lakukan dalam hidup kami dengan tipu muslihatnya, yaitu Tuhan lewat penyamarannya, lewat orang-orang terdekat, dan lewat mencari rumah yang kosong, kami tidak mau terperangkap dalam modus-modus ini Tuhan. Kami mau jaga hati kami. Kami juga mau disiplin membangun 4 pilar kehidupan kami, kerohanian kami, keluarga kami, kesehatan kami, keuangan kami. Karena kami percaya Tuhan itu adalah tanggung jawab kami. Berikan kami hikmat Roh Kudus sehingga firman-Mu boleh teraplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh membangun kehidupan kami dengan pola hidup kerajaan surga. Dan kami sungguh-sungguh diubahkan
Dan hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang. Lewat hidup kami, suami, anak-anak kami, orang-orang terdekat kami boleh dibangun, dikuatkan, dan banyak orang boleh mengenal nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan, amin.